kembali ke halaman 148 garis terakhir ya, paling bawah. Namun sebelumnya seperti biasa, bagi ibu-ibu yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau gede, mau teh, monggo. Ya, yang mau bagi-bagi permen dulu silahkan. Ngemut-ngemut permen, ngilangin ngantuk. Kalau yang kakinya, dengkulnya sudah mulai kesemutan, pegel-pegel, ya, kemung-kemung, yang mau belonjor silakan belonjor, ya boleh. Yang gegernya atau pinggangnya mulai pegel-pegel, kemung, ya silakan mundur-mundur cari sandaran. Jangan lupa saya cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Nanti malah mundur-mundur kejegur kali. Pinter sekarang ya, sumurnya udah nggak ada. Monggo silakan. Kalau yang ngantuk, anginnya silir-silir, yang ngantuk monggo silakan ngantuk ya. Yang mulai ngerit-ngerit kalau mau diganti baterai matanya boleh. Mau teklak-teklok boleh, gayer, yer, monggo, merem-merem dikit silakan. Matanya merem nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Monggo silakan Bu. Tak kasih kesempatan, aku tak minum dulu. Udah ya. Ayo minumnya dibagi-bagi dulu nggak apa-apa. Udah ya, alhamdulillah ada yang sudah bawa. Alhamdulillah. Kalau sudah siap, saya tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan kok tidak enak di kuping, kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP, dipersilahkan. Kalau kuping-kupingnya sendiri, yang enak aja lah. Ya nggak usah terbebani oleh macam-macam hidup itu ya. Ya waya ngaji, waya nyambut gawe, waya jemput ya. Jemput. Ya namanya anak sekolah sekarang harus dijemput ya, jemput. Nanti balik lagi kan nggak apa-apa. Di taman surga itu yang ada orang senang. Tidak ada orang susah, nggak ada orang galau, nggak ada orang resah, nggak ada orang khawatir. Enjoy aja nggak apa-apa. Wah Pak, wayang jemput, kalau tak jemput, jangan salah sebut. Jemput. Ya, monggo silakan. Ditungguin nggak apa-apa. Jadi tungguin sambil ngaji. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadhkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala ila ghafara lahum wa baddala sayiatihim hasanat. Artinya qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, ma ijtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid, yadhkurunallaha ta'ala, mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala,
mereka menghendaki dengan berzikirnya itu semata-mata mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Illa kecuali ghafaralahum, Allah mengampuni bagi mereka, wa badala sayiatihim hasanat, dan mengganti amal-amal yang buruk mereka dengan beberapa kebaikan. Paham nggih? Lanjut, udah paham? Iya. Jadi di dalam kitab ini Musalik menyebutkan katanya si sabdana Nabi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum atau seorang pun yang mereka duduk-duduk di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya yadkuruna Allah Ta'ala, mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi ngapain? Berzikir. Termasuk? Alhamdulillah. Paham. Ya. Namun di dalam berkumpul duduk-duduk berzikir di rumah Allah itu yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala, mereka menghendaki dengan berzikirnya itu semata-mata mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kumpulnya semata-mata mencari keridhaan Allah. Dia berzikir, dia tafakur semata-mata mencari ridho Allah. Ridho Allah apa surga? Ridho Allah. Pengen masuk surga apa masuk neraka? Surga. Katanya ridho Allah. Kalau Allah nggak ciptakan surga gimana? Berhenti ngajinya? Berhenti zikirnya? Ah iya, kejebak juga. Kayak pernah ke surga. Cari ridho Allah. Mau masuk surga orang urusane Gusti Allah. Ya, kenapa? Kenapa ridho Allah? Kalau dapat ridho Allah pasti masuk surga. Otomatis. Berarti surganya sudah disediakan. Kita besok kembalinya ke surga atau ke Allah? Allah. Ke Allah bukan surga? Allah. Ke Allah bukan neraka? Allah. Neraka apa Allah? Allah. Allah apa surga? Allah. Surga apa neraka? Allah. Asik, gak demen itu. Jadi teguh pendirian. Jangan kena iming-iming dikit dilewet. Ya, udah tahu surga. Kita kembalinya kepada Allah. Apa buktinya? Inna pintar. Sesungguhnya kita milik Allah. Sesungguhnya kita kepunyaan Allah. Nanti kita kembalinya Allah. Iya. Surga ada di sisinya. Dia pemilik surga. Ya, yang penting Allahnya. Saya nggak pengen apa-apa, tapi saya kenal. Ya, misalnya saya kenal Bu Lastri, terus saya lewat depan rumahnya, ya kan? Ya. Mampir ngopi dulu. Enggak pernah disuruh mampir. Mana orang di rumahnya. Malah kalau disemprot yang selangnya itu orang di pot orang rumah disemprot. Ini orangnya nih. Ya. Enggak sih. Sama saya suruh mampir. Pinara. Ya lah Bu Tiara ya pinara. Umpama Pak Marto pinara. Terus pilih kira-kira. Suguhin Kopi. Kopi apa meneh? Gede makanan. Padahal nggak pernah kepengen, nggak pernah minta. Karena apa? Kenal. Apalagi deh. Ya, sudah. Mampir. Kurang mampir deh.
Masa sih Pak? Mumpung. Enggak itu loh, gila di dunia dia begitu. Apalagi Allah yang maha. Kita nggak maha. Jadi Allah makanya zikir kepada Allah, ibadah apapun semata-mata mencari ridho Allah. Itu penting. Makanya nanti yang dipanggil yang ridho. Orang yang berzikir jiwanya menjadi tenang. Karena apa? Dia ridho. Dan diri coba ngerti apa? Ya ayat Tuhan, bukan ayuhan ya. Ya ayat Tuhan nafsul, bukan ya ayuhan nafsul ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang berzikir itu hatinya tenang. Berarti orang-orang yang ahli zikir jiwanya tenang-tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Allah. Rodiatan dengan ridho, mardiatan dan diri. Kalau udah ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, maka kalian masuk ke dalam rombongan hamba-hambaku. Yang mengakui siapa? Allah. Diakui apa? Hamba-hambaku. Allah biasanya ngaku-ngaku. Wah, nyumbang 5.000, namanya siapapun tulis saja Pak, hamba Allah. 5.000 hamba Allah. Kalau 5 juta alamatnya ini nomor rumahnya jangan lupa, di depan ada pohonnya mangga, udah jelas. Iya mah pada kebalik ya. Kalau ini kan diakui, Allah yang mengakui. Masuklah kamu dalam golongan hamba. Karena kamu sudah tak akui menjadi hambaku, fadkhuli jannati. Masuk, disuruh, nggak usah kepengin. Gini bener. Makanya udah jangan terbebani. Kalau kita kepengen macam-macam, pikiran dan hati kita terbebani, bukan ingat Allah, malah ingat macam-macam karena pikiran kita liar. Betul. Udah dari itu Allah santai aja, nggak terbebani, nggak lelah, nggak capek. Kadang-kadang cenut-cenut itu bisa hilang, kepala cenut-cenut itu bisa hilang kalau udah ridho itu. Makanya orang dulu sakit itu ya alhamdulillah. Sakit itu alhamdulillah. Orang dulu. Karena apa? Ya sakit nggak apa-apa, yang penting dalam ridho. Sakit itu kalau dalam ridho Allah dan kita ridho, sakit itu menghapus dosa. Senang nggak ada hapus dosanya? Nah iya. Tidak ada seorang pun muslimin yang dia diberi sakit oleh Allah, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Kan senang? Kan ada dosa yang nggak bisa terhapus dengan amal kita. Kasih sakit. Sakit apa aja, sakit gigi, sakit kepala, sakit tangan, sakit kaki, sakit apa aja. Ya. Dan di balik rasa sakit itu ada nikmat. Ada nikmat nggak? Ada. Justru nikmatnya sehat itu terasa kalau lagi sakit. Itu. Nikmatnya punya gigi itu terasa kalau pernah sakit gigi. Sama dia nggak pernah sakit gigi kan nggak pernah merasakan nikmatnya gigi itu. Cemar, ya kan? Hambar. Coba pernah sakit gigi? Ya Allah, gigi sehat itu nikmat. Iya. Ya tapi ada nikmat di situ. Beneran. Coba giginya cenut-cenut sakit gitu ya, goyang begitu tolong itu apa ucapannya? Begitu dicopot tolong ucapannya apa? Itu ikhlas banget, alhamdulillah kalau orang lagi giginya copot. Sebelumnya mah bisa aja basa-basi, tapi begitu gigi copot tolong itu alhamdulillahnya ikhlas nggak? Spontan, nggak ada yang itu kepaksa. Ibu pernah nggak garuk-garuk
Garuk-garuk. Iya. Ya, enak itu Pak. Enak Pak. Nikmat nggak garuk-garuk? Saking nikmatnya itu sampai berlebihan. Lecet Pak. Tahu-tahu lecet. Kenapa? Kepengaan. Iya. Tapi nggak mungkin zaman bisa merasakan nikmatnya garuk-garuk kalau nggak ada rasa gatal. Jadi sehat dan sakit di dalam hidup kita itu sama dengan dua sisi lain dari mata uang yang sama. Ibu lihat uang 100.000, kan ada dua sisi kan? Iya. Gambarnya sama nggak? Sama, beda. Beda kan? Beda kan? Beda. Bisa nggak dipisahkan? Enggak. Kalau dipisahkan laku nggak? Enggak. Enggak, sama. Orang hidup itu pasti pernah sakit, pernah sehat. Pernah enak, pernah enggak? Enak. Pernah manis, pernah Pahit. Iya. Ada hidup, ada Mati. nggak bisa itu. Udah saling itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Merasakan nikmatnya hidup itu kalau udah mati. Baru nikmat beneran. Gak mikirin bayar rekening listrik, gak mikirin pajak, gak mikirin jemputan, gak mikirin Masak. wah anak rewel, gak mikirin putu pelayon, gak mikirin. Gitu. Iya. Sebetulnya, cuman kita kadang-kadang pikirannya terlalu liar. Coba deh cari ridho Allah aja. Enak hidup ini. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Tambah banyak, Alhamdulillah. dapat sedikit, Alhamdulillah. nggak dapat. Marah. Justru nikmatnya dapat duit itu kalau pernah nggak punya. Sama kalau tiap hari dapat duit nggak nikmat punya duit. Biasa. Biasa. Lihat ya orang banyak duit nggak nikmat. Coba yang pernah nggak punya duit 3 hari gitu, begitu dapat duit kayak. Senang. Coba sama nggak pegang duit 3 hari gitu. Halo. Harap jajan. Wah, kalau di sing galuh dipoto. Tumor Pak Galuh. Saya itu udahlah kalau hidup itu kalau itu ya. Saya aja sama anak saya, sama cucu saya, bahkan murid-murid saya. Kalian kalau nggak punya uang nggak usah galuh, nggak usah resah, nggak usah khawatir. Pak kalau pengen rokok gimana? Kamu ke depan padepokan, baca Bismillah sama sholawat, gedrukin kakinya ke bumi 3 kali. Pak Warto, Pak Warto, Pak Warto. Umur minta rokok, dikasih nggak? Kasih. Urusanku disodori catatan. Umpama ora dibayar ya ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa? Kan tak suruh minta. Bukan tak suruh ngutang. Itu kurang gawean aja nyatet itu. Kok kubur-kuburi nyati bareng. Orang minta apa dicatat? Iya. Orang minta. Kan minta. Ingat mur, ingat. Loh. Di sini Bu kalau mau meliwat nggak ada beras saya bilang di depan. Iya. Udah baca Bismillah sama selawat dalam hati. Pandeng keningnya bumur. Gedruk bumi 3 kali. Sebut nama Pak Warto, Pak Warto, Pak Warto, Pak Warto. Bumur minta beras 5 liter. Dikasih nggak? Kasih. Masalahku sodori catatan itu ngukur. Jadi kok mau dibayar ya orang? Apa-apa. Minta. Minta kok sebetulnya. Iya betul. Sing salah sopo? Minta ya Pak. Sing nyatet. Ternyata dong minta bukan ngutang, ngamur nih. Iya nih. Alhamdulillah. Udah itu kalau keluar di padepokan. Jadi pengen ngopi jadi. Enggak ngomong ngutang, enggak ngomong gitu tawan-tawani aku ya enak-enak mbok itu kumpul tenggur padahal belum. Cuman kan pengen malu dong. Kasihan amat. Kan pengen malu ya Bu ya. Saya kalau mau ngopi berapa kali saya bisa. Walaupun nggak punya duit.
Yakin nggak? Yakin. Ayo dibuktikan dong. Udah nggak ada beban hidup itu sebetulnya. Jadi dikir apapun ibadah sholat kita apa udah dari ridho Allah, jadi itu nggak kecewa, ya kan? Kalau ibu mengharap macam-macam, mana? Saya kurang apa? Sholat tepat waktu, duka nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kamis, itu kan? Akhirnya lama-lama tunduk, ya karena cuma nanti. Kalau ridho Allah nggak ada nantinya. Kapan aja, di mana saja, keadaan apa saja. Udah. Suami pulang tiap hari bawa duit banyak, alhamdulillah. Bawa duit dikit, Alhamdulillah. nggak bawa duit, Alhamdulillah. nggak pulang-pulang. Alhamdulillah. Apaan nyanyi? Bang Toyib. Alhamdulillah. Bang Toyib gitu. Mengapa tak pulang kan gitu ya? Bang Toyib. Ya, paham ya? Allah jamin, Allah ampuni dosa-dosa kita, ya kan? Ila ghafarolahu. Jadi siapa saja satu kaum yang duduk-duduk ya di satu rumah dari rumah Allah, lalu dia berzikir mengingat Allah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Ila ghafarolahu. Melainkan apa? Allah ampuni dosa mereka. Allah ampuni Dosa mereka. dosa itu energinya negatif atau positif? Negatif. Yang tadinya auranya meleret langsung Iya. dia saja aura-aura. Ini aura positif semua, aura ahli Surga. kenapa? Sudah diampuni dosanya. Gimana orang masuk surga wong dosanya aja belum diampuni? Loh, kenapa? Udah mencari ridho Allah, Allah udah ridho, ya ada perayanya. Ada nggak perayaan galuh nih? Nggak ada. Sekarang orang nggak pakai galuh, mau jemput dan jemput tong. Itu rasa galuh bareng, Pak, mau jemput gitu. Bapak berani lagi libur kali. Ya, Mana orangnya mana? kan surga itu nggak ada beban. Loh, wong jemput anak sekolah itu juga mencari ridho Allah. Bocah sekolah pinter karepe, ra pinter karepe, urung sekolah kudu ya akeh. Jemput ayu. Anaknya lagi aktif nggak sekolah? Ampun ya. Nah, plus satu lagi. Wa badala sayiatihim hasanatin. Kenapa auranya jadi bagus? Karena Allah gantikan keburukan-keburukannya diganti dengan beberapa kebaikan. Yang tadinya energinya jelek buruk, sekarang energi dari wajah yang muncul yang bagus-bagus. Lihat auranya. Coba deh ibu selfie, kita kasih kesempatan. Biasanya kan tadi suruh selfie selfie ini nggak tahu. Saya kita selfie ya, coba selfie coba. Ya gimana coba? Udah biar yakin gitu, coba deh auranya lihat lebih bagus apa lebih buruk? Loh, ya kan tadi gayar-gayar ngantakan, sekarang udah cengar-cengar. Namanya aura-aura ahli jannah, aura-aura ahli surga. Amin. Alhamdulillah. Paham nggih? Lanjut. Untuk ngaji itu satu hadis lumayan. Lumayan diampuni kalau pengerane kok rasane. Masih lama. Kasih dan Waqala alaihi salatu wassalam mako ada kaumun yadkuruna Allah ta'ala ila kafat humul malaikatu wa wasiyat humur rahmatu wa nazarat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man unda. Wah, mantap. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada kaumun, tidaklah duduk satu kaum, kita lagi duduk apa berdiri nih? Kita samain, cocok nggak sama sabda Nabi? Yang tadi cocok nggak yang tadi? Alhamdulillah. Pede banget. harus. Duduk ya. Nah,
Maka ada kaumun, tidaklah duduk satu kaum yadkurunallaha ta'ala. Kaum yang duduk itu berzikir mengingat Allah Ta'ala. Cocok betul. Cocok betul. Cocok. Ya. Illa kecuali khabat humul malaikatu, para malaikat mengepung kepada mereka. Ini pada duduk, mereka itu berarti banyak kan, nggak satu kan? Mereka dikepung malaikat. Dikepung Malaikat. makanya sumuk kan? Sumuk nggak? Gerak. Gerah nggak? Itu malaikat itu paling mereka menjauh lihat kan? Saking desak-desakannya. Malaikat ngumpul itu aja, coba ibu pakai pandangan basirah, malaikat penuh. Makanya kalau ngaji itu nggak usah nanya dulu kalau nanti jadi ustaz nggak usah. Jamaahnya banyak nggak usah. Emang kalau jamaahnya banyak kenapa? Kalau jamaahnya dikit kenapa? Kan sama aja malaikatnya ngepung. Bukan Pak, kalau jamaahnya banyak kan sawerannya banyak ya. Saweran jangan. Karena ridho Allah. pakai nanya dulu jamaahnya banyak enggak. Emang kalau dikit kenapa? Bukan kalau jamaah banyak kan sawerannya Banyak. katanya ridho Allah. Gak usah ngaji itu orangnya banyak sama sedikit sama. Gak capek. Yang penting pulang ngaji sadar. Sama. Udah ya. Jadi gitu. Oh ya. Malaikat itu. Malaikat itu jumlahnya ora ketung. Siapa yang bisa ngitung jumlahnya malaikat? Saya bisa. Berapa jumlah malaikat? 200 miliar, miliarin malaikatin, lebih 500 juta. Percaya nggak? Nggak percaya itu mah aja. Ya kalau nggak percaya, ayo silakan. Percaya aja. Ya, lebih kurang, ya bisa lebih bisa kurang. Gampang menjawab itu, soalnya aku tak jawab aja. Itu terus wagosiat humur rahmatu ya, dan mereka itu ditutupi dengan rahmat, dikepung malaikat, diselimuti rahmat, kasih sayang. Kalau suami sayang sama kita, sama ibu-ibu sama kita, saya suami. Tenang nggak? Senang nggak? Ayam nggak? Baru disayang suami. Ini rahmat. Kepung rahmat. Ya kan? Makanya wanazalat alaihimus sakinatu, maka Allah turunkan kepada orang-orang yang duduk berzikir, yang dikelilingi malaikat, yang diselimuti rahmat itu diturunkan oleh Allah ke dalam jiwanya menjadi sakinah itu adem, ayem, tentrem, tenang, damai. Itulah bahagia. Bahagia adanya di mana? Di sini. Iya. Ketenangan, ketentraman itu bagian dari kebahagiaan. Kalau bahagia masih tenang. Oke ya. Wah, asik banget ya. Wa dzakarohumullahu biman indah. Ini orang-orang yang kumpul ini. Nanti di sana diumumkan di hadapan para malaikat. Tuh, lihat di Pasir Sudan. Lihat tuh, tahu yang mana? Wah itu kerudungnya hijau tutup depan. Apa itu? Oh kena buatan. Kayaknya di wangi itu. Kayak itu ini. Oh kena daerah itu. Malaikat tahu itu ya. Dibangga-banggakan. Disebut-sebut. Di kelompok malaikat yang ada di sisi Allah. Bangga, terkenal. Ya, di dunianya nggak terkenal, tapi terkenal di langit.
Jangan. Lama surun, fil ardi, tapi masyhurun sama. Di dunia aja nggak patek terkenal, biasa-biasa aja. Di langit heboh. Kenapa? Allah yang memperkenalkan Tuhan. Cuma malaikat geleng-geleng. Subhanallah. Siapa yang sudah ngerip-ngerip? Wah, nggak saya ngerip-ngerip kalau dibelerak dengan matanya gitu ya. Mau kudu diganti kan, ganjel aku baterai. Umur Pak. Ini Oh udah, jadi Nah, ya, itu kena berok ya. bisa dipahami ya. Iya, itu enak nih, hadis ini enak banget. Ibu-ibu nanti kalau malam Jumat atau apa di kampung di lingkungannya, bacain aja hadis ini. Nah, tinggal bacain, kitabnya ada. Saya tuh gampang bacain loh. Nah, saya kan baca saya. Ya. Lanjut ya. Iya kalau udah paham ya lanjut. Wa qala alaihi salatu wasalam idza maratum bi riyadil jannati farta'u kila ma riyadul jannati qala khilakus zikri wa fi riwayatin majalisu zikri. Baik dulu ya. Wa qala alaihi salatu wasalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam idza maratum apabila kalian melewati. Lewat itu lagi jalan apa lagi duduk? Jalan terus lewat. Biryadil jannah pada taman surga. Apabila kalian berjalan melewati taman surga. Rasulullah bersabda begitu masih hidup di dunia apa sudah wafat? Masih hidup. Berarti taman surga ada di mana? Di dunia. Terus kita pengen masuk surga nanti. Oh sudah ada. Cari ridho Allah, surga memasukin aja. Kalau kamu lewat tamannya, nih kalau lewat tamannya apa? Farta'u. Maka hendaklah kamu mampir. Untuk apa? Petiklah bunga-bunga yang ada. Atau duduk ngajem farta'u. Ya, disuruh. Kok pengen surganya nanti? Mau masuk surga kapan? Tadi pengen masuk surga lagi? Halo, kapan mau masuk surga? Nanti. Nanti kapan? Kiamat. Kiamat kapan? Nanti. Nanti kapan? Kiamat. Kiamat kapan? Nanti. Diramal itu enggak tembus-tembus sampai yang ngeramal pada mati, kiamatnya belum. Dulu tahun berapa itu? Ada yang terkenal tukang ramal namanya Macan Loreng apa siapa? 2012 Pak. Mama Loren. Ah ya itu maksud saya itu aku. Ngelmen loh. Iya kan? 2012 kiamat sampai saiki pokoknya udah mati dulu. Jadi Rasulullah mengatakan apabila kalian berjalan kemudian melewati taman surga, mampir. Boleh ngadem, boleh memetik apa yang ada di taman surga. Di taman itu macam-macam, nggak indah. Yang pasti penuh dengan keindahan di dalamnya. Mampir. Kila itu lalu Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, mungkin sahabat bingung. Loh, kok masih hidup di dunia kok disuruh ke taman surga? Bukannya nunggu mati? Sahabat aja nanya, ibu-ibu kan nggak pernah nanya sama saya. Taman surga di mana Pak? Kan nggak pernah, karena udah paham dari dulu lah sering diomongin. Cuman baru sekarang ketemu hadisnya. Kemarin-kemarin baru katanya siapa? Pak Warto itu ya, boleh percaya boleh tidak. Sekarang sudah baca sendiri hadis dari siapa ini? Dari siapa? Nabi Muhammad. Nah, jadi idza maratum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian berjalan melewati taman surga, mampir. Merumputlah di situ. Merumput itu ya apalah merapat juga bisa.
Ya, gila, lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Riyadul Jannah. Apa Riyadul Jannah itu? Taman surga di dunia itu apa? Di mana kita temukan taman surga di dunia? Kan kita masih di dunia. Bukannya nunggu nanti kalau udah mati baru masuk surga. Kalau udah kiamat dihisab dulu, ngantri dulu, ya kan? Kayak orang prasmanan. Ya. Kalau begini perlu ngantri nggak? Antri. Enggak. Tinggal masuk aja. Nah, sahabat nanya di mana? Nah, akhirnya dijawab oleh Rasulullah. Pola. Rasulullah menjawab, khilaful zikri ialah halakoh zikir. Di mana ada halakoh zikir? Di sini. Yang sering pakai istilah khilaful zikri di mana? Sini. Kapan? Sekarang. Sekarang kapan? Saat ini. Di mana? Di sini. Jadi di sini ada apa? Pikir. Tempatnya namanya apa? Riyadul Jannah. Oh, bingung. Makanya kalau lagi senang jangan senang sendiri, ajak saudara, ajak temen, ajak sahabat, ya kan? Ada malas Pak diajakin di sini. Ya, karena mereka belum tahu, tapi tahu. Gitu ya, mereka belum tahu. Ya, wafi riwayatin majalisul dzikri, ya, majlis di dzikir. Asal jam berapa Mas? Jam 3 kurang 3/4. 3/4. 3/4. 3/4. Jam 3 Bentar lagi Pak. Enggak 3 kurang seperempat. Dikit lagi, pas berarti. Sampai situ dulu ya. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ditanyakan. Ya, nanti ditandain aja dulu. Ya, sampai halakoh pikir dulu, sampai taman surga. Udah yang penting tahu taman surga. Kalau udah biasa main di taman surga, nanti masuk surga terbiasa. Jadi nggak jadi ahli surga yang norak. Biasa norak. Demikianlah tabarukan kita pada Syekhul Dunia wal Wasaya Al-Imaniyah sebagai referensi yang menunjukkan di dalam kajian tafakur mutolat serta diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikir wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syai'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Thank you.